Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisipa Ibrahim. Saya dari FM23C. Saya akan mempresentasikan potensi senyawa hexadecianamid sebagai anti kanker. Kanker didefinisikan sebagai suatu penyakit yang berasal dari adanya pertumbuhan sel tubuh yang progresif dan abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan pada deoksiribonukleik asid atau yang sering kita kenal sebagai DNA. Sehingga sel kehilangan fungsinya secara normal. Kanker atau karsinoma adalah suatu kondisi di mana sel-sel dalam tubuh mengalami pertumbuhan dan pembelahan yang tidak terkendali. Kondisi ini dapat terjadi pada berbagai jenis jaringan dan organ dalam tubuh, dan seringkali menyebar ke bagian tubuh yang lain. Kanker terjadi karena adanya perubahan atau mutasi pada DNA dalam sel yang mengubah sifat sel normal menjadi sel yang tidak terkendali dan tidak dapat mati dengan normal. Sel-sel kanker dapat menyerang jaringan organ sekitarnya dan menyebar ke bagian tubuh yang lain melalui aliran darah atau limfatik. Kanker adalah salah satu penyakit yang paling mematikan di dunia dan dapat menyerang siapa saja, baik pria maupun wanita, anak-anak maupun dewasa. Ini ada mekanisme kanker. Sel-sel ini tumbuh, membelah, dan mati dengan cara yang teratur, seperti sebuah orkestra yang memainkan musik dengan harmonis. Namun, terkadang ada satu atau beberapa sel yang mulai berperilaku berbeda. Mereka tidak lagi mengikuti aturan yang ada. Mereka tumbuh dan membelah tanpa kendali. Inilah yang kita sebut sebagai kanker. Mekanisme kedua yaitu proses ini dimulai ketika sel-sel normal mengalami perubahan yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Mungkin ada pengaruh dari lingkungan seperti paparan zat berbahaya atau faktor genetik yang diwariskan dari orang tua. Ketika sel-sel ini berubah, mereka mulai mengabaikan sinyal-sinyal yang seharusnya menghentikan pertumbuhan mereka. Nah, alih-alih mati pada waktunya, sel-sel ini terus hidup dan berkembang biak, membentuk massa yang disebut sebagai tumor. Nah, mekanisme yang ketiga yaitu sel-sel kanker ini tidak hanya tumbuh di tempat asalnya, tetapi juga dapat menyebar ke bagian tubuh lain. Mereka melakukan ini dengan memasuki aliran darah atau sistem limfatik, sebuah proses yang kita kenal sebagai metastasis. Nah, ketika sel kanker menyebar, mereka dapat merusak jaringan dan organ sehat di sekitarnya, membuat pengobatan menjadi semakin sulit. Mekanisme yang keempat yaitu kanker tidak muncul dalam semalam. Ia berkembang melalui beberapa tahap yang dikenal sebagai stadium kanker. Stadium awalnya biasanya lebih mudah diobati dan peluang untuk sembuh lebih tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini sangat penting dengan melakukan pemeriksaan rutin dan mengenali tanda-tanda awal. Kita dapat meningkatkan peluang untuk menang melawan penyakit ini. Nah, di sini ada hexadecianamid. Hexadecianamida adalah amida lemak yang merupakan karboksamida yang berasal dari asam palmitat. Hexadecianamida memiliki rumus kimia C16H33NO. Hexadecianamida salah satu senyawa lipid yang secara alami ditemukan dalam jaringan tumbuhan, hewan, dan manusia. Senyawa ini diketahui memiliki aktivitas antiinflamasi, analgesik, dan efek modulasi sistem imun. Hexadecianamida juga memiliki potensi sebagai agen anti kanker. Nah, mekanisme hexadecianamida, mekanisme molekuler yang diusulkan mencakup penghambatan proliferasi sel kanker, diinduksi apoptosis, dan modulasi jalur sinyal molekuler yang berperan dalam pertumbuhan tumor. Selain itu, sifatnya yang bersifat relatif non-toksik pada sel normal. Nah, di sini tumbuhannya yaitu kencana ungu. Kencana ungu memiliki kingdom Plantae, subkingdom Tracheobionta, divisi Magnoliopta, subdivisi Spermatophyta, kelasnya itu Magnoliopsida, ordonya Scorpulariales, familinya Acanthaceae, dan genus Ruellia, dan spesiesnya yaitu Ruellia tuberosa L. Nah, kencana ungu ini atau Ruellia tuberosa atau yang biasa dikenal dengan bunga pletekan. Salah satu tumbuhan berbunga yang berasal dari famili Acanthaceae. Kandungan fitokimia kencana ungu antara lain pigmen, antosianin, jenis malvinin yang terletak di bagian bunganya ya. Nah, yang bisa dijadikan untuk memberikan pewarna pakaian,
Terdapat kandungan alkaloid, flavonoid, triterpenoid, steroid, dan saponin. Terdapat kandungan antidiabetik, kandungan anti jamur, kandungan antioksidan, kandungan anti kanker, dan kandungan antibakteri. Nah, untuk pengobatannya pada si bunga kencana ungu ini yaitu dengan yang memiliki senyawa heksadekanamid yang memiliki sifat anti kanker dapat bekerja secara sinergis. Pengobatannya heksadekanamid yang memiliki sifat anti kanker dapat bekerja secara sinergis quercetin dari kencana ungu. Kombinasi kedua senyawa ini dapat meningkatkan efektivitas pengobatan dengan menginduksi apoptosis dan menghambat proliferasi sel kanker. Penggunaan ekstrak kencana ungu yang memiliki kandungan senyawa heksadekanamid dapat memperkuat efek anti kanker. Untuk kesimpulannya, jadi heksadekanamid senyawa yang termasuk dalam kelompok amida lemak menunjukkan potensi sebagai agen anti kanker. Melalui berbagai mekanisme, penelitian awal menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menginduksi apoptosis atau yang kita tahu yaitu kematian sel terprogram pada sel-sel kanker, menghambat proliferasi sel, dan mengurangi invasi serta metastasis. Meskipun hasil awal menjanjikan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme kerja secara mendalam, efektivitas, dan potensi efek sampingnya sebelum dapat direkomendasikan sebagai terapi anti kanker yang aman dan efektif. Kencana ungu ini yang memiliki senyawa heksadekanamida itu memiliki sifat sel anti kanker, dan juga heksadekanamid ini masih butuh penelitian lebih lanjut karena penelitian ini belum banyak orang tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.